Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kimia yang selanjutnya yang guru ajar adalah asam dan basa. Apa manfaat kita belajar asam dan basa? Banyak sekali. Kalau di dalam dunia otomotif, asam itu ada di dalam air aki. Air aki itu rumus kimianya H2SO4 atau disebut juga dengan asam sulfat. Dia termasuk asam yang kuat. Asam kuat itu apabila terkena kulit maka dia akan terjadi iritasi. Nah, apa pengertian asam dan basa? Secara umum, apabila zat itu bisa dirasakan dengan lidah, maka asam itu biasanya rasanya masam. Kalau basa biasanya rasanya pahit. Tetapi kalau zat itu berbahaya dan tidak boleh dirasakan dengan lidah, maka ciri-ciri asam dan basa bisa dibedakan menggunakan kertas lakmus dan indikator pH. Nah, kalau asam cirinya mengubah lakmus biru menjadi merah. Kalau basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, kertas lakmus itu ada dua, warnanya merah dan warna biru. Jadi kalau asam itu, saya ulangi lagi, ditekankan, kalau asam itu lakmus biru menjadi merah. Kalau basa lakmus merah menjadi biru. Asam lakmus biru menjadi merah, basa lakmus merah menjadi biru. Kemudian ciri yang kedua adalah pH. Kalau asam pH di bawah 7, kalau basa pH di atas 7. Apa itu pH? pH adalah tingkat keasaman suatu zat yang ditandai dengan angka 0 sampai 14. Jadi kalau pH-nya asam itu 0 sampai dengan 6,9. Kalau pH-nya basa itu adalah 7,1 sampai 14. Nah, kalau 7 itu bagaimana? Kalau 7 berarti dia netral. Jadi selain asam dan basa maka ada zat netral. Kalau zat netralnya ya kalau pH-nya sama dengan 7. Seperti itu. Baik, Bu Guru akan melakukan percobaan menggunakan 3 larutan, cuka, air putih, dan air sabun menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua, kertas lakmus warna biru, ini adalah kertas lakmus warna biru, dan kertas lakmus warna merah, ini adalah kertas lakmus warna merah. Nah, kita akan melakukan percobaan di mana pertama kita melakukan percobaan ke cuka dulu. Apakah cuka termasuk asam atau basa? Kita menggunakan dua kertas lakmus. Yang pertama kita celupkan kertas lakmus warna merah dulu. Warna merah dulu. Nah, kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Kemudian kertas lakmus warna biru. Nah, kertas lakmus biru menjadi merah. Berdasarkan ciri-ciri asam, kertas lakmus biru menjadi merah itu termasuk adalah zat asam. Kemudian yang air sabun. Kita celupkan dulu yang warna biru. Tidak berubah warna. Kemudian kertas lakmus yang warna merah. Agak lama. Nah, dia sudah menjadi warna yang agak kebiru-biruan ya. Nah, jadi yang air sabun dari warna merah menjadi biru. Berdasarkan ciri-ciri basa, maka air sabun termasuk bersifat basa. Kemudian yang ketiga adalah air putih. Kita celupkan yang warna merah dulu. Tidak berubah warna. Juga tidak berubah warna, maka air putih itu termasuk netral. Nah, sehingga kita simpulkan maka cuka termasuk zat asam karena dia mengandung CH3COOH atau asam asetat. Air putih itu H2O netral. Air sabun itu bersifat basa karena dia mengandung NaOH atau natrium hidroksida. Baik, kemudian kita akan membedakan asam dan basa berdasarkan rumus kimianya. Kalau tadi kan berdasarkan percobaannya. Kalau asam itu kita lihat ini kan ada huruf HCl. H besar, C besar, L kecil. Maka H ini satu unsur, Cl itu satu unsur karena C besar, L kecil. Jadi HCl ini kan ada huruf H di depannya. Kalau ada huruf H di depan,
maka dia disebut sebagai zat asam. Asam. Kemudian kalau basa itu kita lihat di akhirnya pasti ada huruf OH. O besar, H besar, bukan O kecil, H besar, tapi O besar, H besar, ada huruf OH di belakang, maka disebut sebagai zat basa. Nah, ini kemudian ini ada H2SO4, H ada huruf H di depan, maka dia disebut sebagai zat asam. Ini ada O di belakang tetapi tidak ada H besar, maka disebut sebagai zat asam. KOH ada huruf OH di belakang, maka disebut zat basa. Nah, HBr ada huruf H di depan, disebut sebagai zat asam. Nah, CaOH dua kali ada huruf OH di belakang, disebut sebagai zat basa. Kemudian ada CH3COOH. Nah, ini ada huruf H di depan dan juga ada huruf OH di belakang. Apakah disebut zat netral? Bukan. CH3COOH itu disebut sebagai asam asetat atau asam cuka. Jadi cuka itu rumus kimianya CH3COOH. Jadi CH3COOH ini termasuk asam. Ada pengecualian di asam itu, khusus CH3COOH dia disebut sebagai zat asam. Jadi meskipun ada huruf OH di belakang, khusus untuk asam cuka atau asam asetat ini disebut sebagai zat asam. Sekian penjelasan dari Bu Guru, silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.